Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ridwan, mahasiswa UINKAS Jember dengan Prodi Ekonomi Syariah 5 di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan NIM 2241050200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pengertian metode penelitian sendiri yaitu serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini mencakup perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Metode penelitian ini prosesnya tujuannya untuk membuat sebuah artikel, jurnal, dan skripsi dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian ilmiah. Ada 4, yaitu sistematis, yang kedua objektif, yang ketiga terencana, dan yang keempat dapat teruji. Sistematis atau mengikuti langkah-langkah yang teratur. Artinya sistematis ini harus mematuhi langkah-langkah jika untuk penelitian untuk membuat jurnal, yaitu mengikuti langkah-langkah pembuatan jurnal dan seterusnya sebagainya. Yang kedua yaitu objektif, yaitu menghindari bias pribadi. Artinya dengan ini sebabnya yaitu adanya sebuah referensi daftar pustaka. Nah, itu sebagian besar untuk untuk membuktikan bahwa objektif itu ada di situ. Yang ketiga yaitu terencana atau memiliki tujuan dan rencana yang lebih jelas. Dan yang keempat yaitu dapat diuji atau hasil dapat diuji yang direplikasi. Selanjutnya yaitu tujuan melakukan penelitian. Ada beberapa tujuan yang saya kutip dari buku Sugiono 2018. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga penguji teori, yang keempat peningkatan kualitas, yang terakhir yaitu pembuatan kebijakan. Jika dari kelima ini sudah memenuhi penelitian penulis, artinya penulis itu bisa dinamakan hasil tulisannya itu sudah layak lah, intinya itu sudah layak menjadi jurnal ataupun lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penelitian. Ada 4 metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, metode penelitian campuran, yang terakhir yaitu metode penelitian survei. Yang kualitatif yaitu menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Artinya data yang diambil dari metode penelitian kualitatif ini, datanya itu mendapat dari kutipan hasil karya orang lain. Artinya data-data yang notabene itu sudah menjadi sebuah karya tulis. Nah, yang kuantitatif ini kebalikannya kualitatif, yaitu menggunakan data non numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami fenomena secara mendalam. Artinya menggunakan kuantitatif ini datanya itu dicari dengan cara wawancara dan observasi untuk mendapatkan objek yang akan diteliti. Nah, yang ketiga ini yaitu metode campuran.
kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Ini campuran ini biasanya ada pada skripsi kayak gitu. Yang atasnya itu kualitatif dulu, yang selanjutnya yang isinya itu mengandalkan observasi, yang notabene itu kuantitatif. Yang terakhir yaitu metode penelitian survei, yaitu mengumpulkan data dari populasi atau sampel melalui kuesioner atau wawancara. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri problem research, yaitu ada 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu relevan, spesifik, yang ketiga dapat diuji, yang keempat berdasarkan data, yang kelima signifikan. Yang relevan yaitu masalah yang diteliti harus relevan dengan bidang ilmu atau praktik. Yang kedua spesifik, dirumuskan dengan jelas dan terfokus agar dapat dipahami dengan dan dianalisis. Yang ketiga yaitu dapat diuji, artinya masalah harus memungkinkan untuk diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Yang keempat berdasarkan data, yaitu masalah harus didasari oleh fakta atau kondisi yang nyata. Yang terakhir yaitu signifikan, artinya memiliki dampak atau kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu atau pemecahan masalah praktis. Untuk yang terakhir yaitu bidang studi tugas akhir yang terpapan pada poin 8 insya Allah di tugas saya, yang harus menyantumkan bidang studi akhir, yaitu bidang studi tugas akhir saya memilih untuk membahas tema yang berkaitan dengan bisnis, karena saya sendiri basic pemikirannya itu di bidang bisnis, dan untuk sekarang saya pribadi sedang menjalankan sebuah bisnis, yaitu mendistribusikan secara lokal sebuah unit sepeda motor bekas yang sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih ya. Maka dari itu saya ingin akan meneliti lebih dalam mengenai bisnis, dunia bisnis. Nah, itu saja presentasi dari materi-materi tugas saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.